terhormat Dewan Penasihat Indonesia Quran Foundation, Ustadz Deden Makhyarudin MA, yang terhormat Ketua Yayasan Indonesia Quran Foundation, Ustadz Izharul Haq LC, yang terhormat Ketua Pengurus Harian Indonesia Quran Foundation, Ustadz Hasan Zuhri LC, yang kami muliakan asatiz dan asatizat serta para tamu undangan, serta wali santri, ayah bunda, dan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dan menghadiri undangan kami untuk menyaksikan upacara wisuda Tahfiz Mart 8 Indonesia Quran Foundation. Mari sama-sama untuk mengawali keberkahan acara ini, sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah dibacakan oleh Muhammad Edwin Hasmat. Kepadanya kami persilahkan. Tes, satu dulu. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli ghafurur innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah akan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair pada Edwin. Selanjutnya sambutan Ketua Harian Indonesia Quran Foundation. Kami persilahkan kepada Ustadz Hasan Zuhri LC.
Kepadanya kami persilahkan. Kepada Ustadz Hasan Zuri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Abi Sugeng Abdul Salam, Dewan Pembina Indonesia Quran Foundation. Yang kami hormati juga Ustadz Izharul Haq, Ketua Yayasan Indonesia Quran Foundation, Mahasantri Ikhwan dan Akhwat, para wisudawan wisudawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat Bapak Ibu, para wali mahasantri dan hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk menghadiri wisuda tahfidz mat 8 Indonesia Quran Foundation. Yang istimewa untuk kali tahun ini kita mengadakannya dengan online atau virtual pertama kali dalam sejarah TS dan Indonesia Quran Foundation setelah 9 tahun berdiri. Ala kulli hal, alhamdulillah kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat salam mari kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik, sebagai pribadi yang terbaik, kepala keluarga terbaik, tokoh masyarakat terbaik, kepala negara terbaik, yang kita idolakan sekaligus kita teladani dalam segala aspek perilaku dan contoh-contohnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wisudawan wisudawati rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsira, kepada para hadirin hadirat, utamanya kepada para wali mahasantri, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung dan selamat mengikuti rangkaian acara wisuda TS8 IKF ini. Semoga banyak faedah yang dapat kita ambil selama perjalanan acara nanti insya Allah. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu para wali mahasantri, MC.
Masuk, Ustaz. Ini sudah masuk atau glidersik nih? Sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali karena saya baru masuk tadi, jadi agak kaget ya. Ala kulli hal, selamat Bapak Ibu sekalian, anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini akan diwisuda dalam program Tahfiz Smart Indonesia Quran Foundation. Berbahagialah Bapak Ibu, insya Allah anak-anak kita inilah yang kelak insya Allah akan memberikan mahkota kemuliaan dan kebanggaan untuk Bapak Ibu sekalian di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Wa ubu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya. Lau kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza." Barang siapa yang baca Al-Quran, kelak dia akan memakaikan mahkota yang terindah untuk kedua orang tuanya. Mahkota itu lebih terang sinarnya daripada sinar matahari yang kita temui di dunia ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan berbahagialah Bapak Ibu sekalian memiliki anak yang soleh, anak-anak yang hafidhah insya Allah, di mana hatinya akan selalu terkait dengan Allah melalui kalamnya yaitu Al-Quranul Karim. Kepada teman-teman seperjuangan, adik-adikku, para mahasantri, ikhwan dan akhwat, wisudawan wisudawati Tahfiz Smart 8 Indonesia Quran Foundation, kami mengucapkan selamat dan mendoakan barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi hafalan kalian, memberkahi ilmu kalian, memberkahi perjuangan kalian selama 10 bulan terakhir, dan Allah mudahkan langkah-langkah selanjutnya antum nanti pasca TS8 ini. Pertama, saya berpesan kepada para wisudawan-wisudawati, jadilah hafizul Quran sejati. Apa yang kalian dapatkan di TS8 ini berupa utamanya hafalan Al-Quran, dan kalian sudah merasakan bagaimana memurojaah lagi Al-Quran yang kalian hafal, kemudian diteskan, dan sebagian besar itu, alhamdulillah, itu perjuangan yang sangat berat. Oleh karena itu, perjuangan berat kita menghafalkan, kemudian Allah kasih kita hafalan, mari kita jaga. Mari kita syukuri, mari kita rawat. Jagalah hafalan kita itu sampai nanti kita berusia 25 tahun. Sampai nanti berusia 50 tahun. Sampai 60 tahun. Sampai kita meninggal, bahkan jagalah hafalan Quran itu sampai kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para sahib Al-Qur'an, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, bacalah dan naiklah. Bacalah secara tartil sebagaimana engkau baca dulu di dunia. Sesungguhnya tempatmu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Yang kedua, sebagian ada di antara para wisudawan-wisudawati yang mungkin tidak melanjutkan di program Tahfiz Smart 9 IPF. Saya belajar Al-Quran dan terus mengajar Al-Quran. Selepas dari carilah guru-guru yang kalian agama kita Indonesia ini, guru-guru yang mungkin bahkan lebih tinggi spesifikasinya ketimbang kami-kami di TS8 ini. Jadilah tetap sampai kapanpun dan menjadi apapun kalian nanti, tetaplah menjadi seorang
santri Al-Quran, menjadi seorang murid ngaji Al-Quran dengan memiliki guru. Dengan demikian semoga kita termasuk sebagai orang-orang yang Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tetap belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang terakhir, saya ingin berpesan kepada para mahasantri, ikhwan dan akhwat, kepada para wisudawan dan wisudawati rahimakumullah, yang dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekeliling kita, itu sejatinya bukan secara langsung hafalan kita. Hafalan kita ini dinikmati oleh kita, dinikmati mungkin oleh makmum jamaah kita, oleh orang yang mendengarkan kita. Namun sejatinya yang dirasakan manfaatnya oleh sekeliling kita adalah akhlak, perilaku, adab, dan karya-karya kita. Oleh karenanya, saya sekali lagi berpesan kepada teman-teman sekalian, tetaplah berquran dan bawa kemuliaan Al-Quran itu dalam perilaku, dalam akhlak keseharian kita. Jadilah kalian adalah para ahli di bidang-bidang yang kalian tekuni sebagai bentuk pengembangan fardu kifayah, di mana harus ada sebagian kaum muslimin yang berada di semua lini kehidupan. Jadilah dokter-dokter yang ahli, jadilah fisikawan, jadilah ahli matematika, jadilah apapun di mana kalian sekarang sedang berkecimpung, jadilah ahli, jadilah istimewa, dan menjadi wakil kaum muslimin yang berada di sana. Kemudian dakwahkan Al-Quran, dakwahkan Islam, jadilah aktivis-aktivis kebaikan, dimanapun, sampai kapanpun kalian berada. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi yang kita kerjakan dan memudahkan cita-cita kita sebagai umat dan sebagai bangsa Indonesia ini ke dalam sebuah tujuan yang mulia, tidak hanya di dunia, bahkan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, saya pribadi dan mewakili teman-teman pengurus di Indonesia Quran Foundation mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira, atas kerjasama yang telah kita jalani kurang lebih 10 bulan terakhir. Kita saling menasehati, kita saling membersamai, dan dalam perjalanan itu juga banyak terjadi kekhilafan, ada banyak hak-hak yang belum kami sempat tunaikan, dan itu murni karena kelemahan kami sebagai manusia. Semoga dimaafkan dan Allah ampuni dosa kita semua. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hasan. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Indonesia Quran Foundation, Ustadz Izarul Haq, LC. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang paling besar adalah nikmatul hidayah, adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sehingga kita semuanya pada pagi hari ini dalam kondisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita di jalan keimanan ini.
Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Dewan Pembina Indonesia Quran Foundation, Ustaz Sugeng Abdul Salam. Yang kami hormati Ketua Harian Indonesia Quran Foundation, Ustaz Hasan Zuhri LC. Yang kami hormati juga seluruh pengurus Harian Indonesia Quran Foundation, dan yang kami hormati pula seluruh orang tua, wisudawan, wisudawati Tahfiz Smart Angkatan 8 Indonesia Quran Foundation, dan seluruh wisudawan dan wisudawati dan seluruh peserta yang hadir di pagi hari ini yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga semua kawan-kawan di sini bahwasannya lagi-lagi ini merupakan sebuah kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu bisa hidup dan dekat dan menjadi sahibul Quran, menjadi sahabatnya Al-Quranul Karim. Ini merupakan kenikmatan luar biasa yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang spesial, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya ahlullahi wa khossatuh, hanya keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang spesial saja yang diberikan kenikmatan untuk bisa membersamai dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita pun dilanggengkan untuk senantiasa menjadi sahabat Al-Quran, senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quranul Karim hingga akhir hayat kita. Dan apa yang selama ini kita lakukan, rutinitas aktivitas, ya Quran time, dan segala aktivitas dari bangun tidur hingga tidur lagi, selama di program Tahfiz Smart Indonesia Quran Foundation ini, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Ya, bukan hanya saat ini saja, tetapi juga terus berlanjut sampai seterusnya dan bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Pertama-tama yang saya ingin ingatkan diri saya sendiri dan juga semua wisudawan maupun wisudawati di sini, marilah kita sama-sama merefresh kembali motivasi kita, ya, menyegarkan kembali bahwasannya motivasi dan niatan kita untuk senantiasa bersama Al-Quranul Karim ini adalah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quranul Karim ini sebagai sebuah karunia yang spesial, ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir dan juga sebagai agama yang sempurna, yaitu Al-Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai jalan kebahagiaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim ini, ya, sebagai guidance, sebagai petunjuk bagi kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang sebetul-betulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan sebuah kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Bahwasanya Allah menyiapkan ganjaran yang sangat besar, yang begitu besar bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini. Ya. Jadi pasti semua kita ingin bahagia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ya. Dan sumber kebahagiaan itu adalah
sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika kita menjadikan Al-Qur'anul Karim itu sebagai buku panduan kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, maka percayalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pun sebaliknya, ketika kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim, wal'iyazubillah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya membuat ya tabbit qulubana ala dinik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita semuanya dalam keimanan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita semuanya dalam untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim ini. Karena ya wa may ya'shu an dzikrir rahmani, karena Allah Subhanahu wa taala ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Qur'anul Karim yang dijadikan sebagai peringatan ini, yang dijadikan sebagai petunjuk ini, ya. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupannya itu serba sempit, kehidupannya itu penuh dengan kesengsaraan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kesengsaraan yang bukan hanya di dunia tetapi juga kesengsaraan yang didapati di akhirat nanti, dan di akhirat nanti pun dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, lalu kemudian orang-orang yang berpaling, ya, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berupa penglihatan selama di dunia, untuk ya yang kenikmatan itu harus disyukuri dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan mempelajari Al-Qur'an Karim dan menjadikan Al-Qur'an Karim ini sebagai petunjuk selama di dunianya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwasannya orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah dari Al-Qur'anul Karim ini akan dibangkitkan ketika hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka kemudian orang tersebut pun menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia kami diberikan kenikmatan berupa penglihatan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, demikianlah kami telah menurunkan ayat-ayat kami. Kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim ini fanasitaha. Kemudian engkau melupakannya. Ya, maka jangan sampai kita yang sudah menghafalkan Al-Qur'anul Karim, membaca ayat demi ayat Al-Qur'anul Karim, dan kemudian ya sudah tasbih dan kemudian sudah melakukan wirid harian, ya jangan sampai kemudian melupakannya atau dilupakan Al-Qur'anul Karim. Ya, nusina Allahumma dzakirna. Ya, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya senantiasa bisa mengingat dan senantiasa memurojaah Al-Qur'anul Karim. Ya, wirid harian ya yang sudah merupakan rutinitas kita setiap pekannya untuk mengulang hafalan yang sudah ditasjuz, itu mudah-mudahan menjadi sebuah rutinitas kita yang akan terus kita lakukan hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang melupakan Al-Qur'anul Karim. Dan orang-orang yang melupakan Al-Qur'anul Karim ini, ya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan nanti pada akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim pun akan melupakan kita dan mencampakkan kita ke dalam nerakanya yang sangat pedih, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang itu selamanya di akhirat nanti. Dan lagi-lagi saya mengingatkan dari pribadi sendiri, ya, dan semua wisudawati dan orang tua yang hadir di sini, bahwasannya Al-Quran itu adalah sahabat kita yang akan ya menolong kita kelak di akhirat nanti. Ketika tidak adanya pertolongan, yaumala zilla illa zilluh, ketika di hari kiamat nanti tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Qur'an akan datang kepada kita. Ya, yuqalu li sahibi Al-Qur'an
Iqra. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu Al-Qur'an akan datang menjadi sahabat kita, syafi'an li ashabihi. Ya. Bahwasanya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan senantiasa menjadi sahabat Al-Qur'an ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan di hari kiamat nanti dan Al-Qur'anul Karim akan menjadi syafaat bagi orang-orang, bagi li sahibihi, bagi orang-orang, bagi sahabat terdekatnya, sahabat yang senantiasa berinteraksi dengannya pada akhirat nanti. Demikian, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam hal pelaksanaan ya selama program Tahfiz Smart 8 berlangsung, dan atas segala keterbatasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Jazakallah khair. Selanjutnya sambutan Tes. Ustadz Sugeng Abdul Salam. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Puja serta syukur marilah sama-sama kita menyanjung kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang hingga saat ini tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga yaumil akhir. Yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Izharul Haq selaku Ketua Yayasan Indonesia Quran Foundation. Yang saya hormati Ustadz Hasan Zuhri. Tadi ada Ustadz Kris. Ahlan wa sahlan Ustadz Kris. Tadi rencananya ada Ustadz Deden ya. Wisudawan wisudawati TS 8 yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu sudah Tahfiz Smart 8 walaupun virtual ya. Biasanya kita di gedung di UI, tapi alhamdulillah Allah ada cara lain untuk tetap wisuda, tetap kita adakan wisuda. Saya sebagai pembina Yayasan Indonesia Quran Foundation, pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus, mas santri, apabila keberadaan saya ya karena ketempatan di tempat saya juga, mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak mengenakan dan yang lain-lain. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dari sisi fasilitas dan yang lain-lain. Mohon doanya ke depan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, dengan berakhirnya masa wisuda ini, saya berpesan kepada para mahasiswa santri, kalau mungkin kita wisuda di perguruan tinggi atau tempat-tempat yang lain, ada rasa kebanggaan tersendiri ya, karena kita sudah selesai kuliah gitu. Tapi saya pikir kalau kita wisuda di Quran ini, bukan malah bangga menurut saya, ini merupakan beban buat kita atau merupakan karena amanah gitu ya. Sekarang bahasanya apa yang harus saya banggakan gitu. Sementara selama saya di IKF, hafalan saya tidak sesuai target dan yang lain-lain gitu. Artinya mudah-mudahan wisuda ini merupakan pemicu ya untuk ke depan ya, seandainya kita nggak terus di IKF,
terus selalu mendawamkan Al-Quran. Jadi saya berpesan terus dawamkan Al-Quran, ya. Ini suara saya jelas nggak ya? Halo? Jelas. Suara saya Jelas, nggak? jelas. Oh, Alhamdulillah ya, jelas. Alhamdulillah. Jadi apa tadi? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di IGF, saya berpesan mohon tetap dilakukan, ya. Karena saya pikir kalau kita keluar dari jamaah, artinya gerombolan jamaah, ya, kalau di rumah itu terus terang berat, ya. Di sini aja ada salah satu pengurus nih, terus terang saya bilang, kalau di rumahnya dia bahasanya tidak bisa menghafal maksimal gitu. Makanya sengaja ke IGF untuk menyelesaikan beberapa target hafalan, target murojaah, ya. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di IGF, ba'da subuh, ba'da isya, itu jangan ditinggal. Disampaikan dengan jadwal-jadwal yang lain, ya. Jadi kesibukan apapun yang nanti bakal dijalanin di luar kuliah atau kerja, tetap target-target itu harus menjadikan target buat kita gitu. Misalkan gini, apapun kesibukan kita, aktivitas kita, tiap pagi saya 1 juz, malam 1 juz minimal gitu ya. Ya. Jadi saya pun seperti itu gitu. Apapun kesibukan yang saya lakukan gitu ya, target itu tetap harus tercapai gitu. Ya. Dan memang terus terang setelah kita tilawah sesuai target itu kayaknya hati merasa tenang gitu. Mudah-mudahan para ahlul Quran juga seperti itu ya. Jadi saya berharap nanti saling mengingatkan kita, saling memanggil di antara kita seandainya kita nanti wafat, meninggal, panggil-panggil kita lah ya. Ya, karena terus terang Al-Quran memberikan syafaat buat kita, bahkan malaikat pun tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Saking hebatnya Al-Quran, ini tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Jadi bukan nabi dan bukan malaikat, bukan pula yang lain. Penolong kita hanyalah Al-Quran. Ya. Sekali lagi, pesan saya yang terakhir, teruslah untuk mendawamkan Al-Quran sampai Allah menjemput kita. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Sekali lagi, saya atas nama pembina, mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang selama di asrama. Saya mohon maaf termasuk Umi dan anak-anak yang lain. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Sugeng.